asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kalau di Ponorogo ini sedang hujan-hujannya gitu ya, sedang deras-derasnya. Langganan banjir biasanya kalau yang dekat sungai. Tapi alhamdulillah tentu apapun yang terjadi di dalam hujan itu tentu bukan untuk kemudian kita cela atau kemudian kita sesali hujan lagi gitu. Karena hujan itu juga termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita syukuri. Salawat beriring salam pada Nabi Muhammad SAW, beliau panutan kita, uswah kita yang tentu setiap langkah dari beliau, setiap apa yang beliau lakukan itu niscayanya untuk kemudian kita ikuti. Kawan-kawan, alhamdulillah ya, ini acara perdana sebenarnya, program perdana yang dulu belum pernah ada, yaitu program ngobrol program PKU, kawan-kawan semua. Terus apa sih sebenarnya PKU? Mungkin ada kawan-kawan ini peserta webinar kita ada 128 masih terus bertambah gitu ya. Barangkali tentu banyak sekali sebab kenapa kok kemudian ikut pada kajian atau acara pada kesempatan malam hari ini. Ada yang kemudian memang nyasar begitu ya. Tiba-tiba dikasih link misalnya, atau kok lagi asik-asik scroll tiba-tiba kok ada nama PKU di situ, akhirnya kemudian ikut. Ada yang jadi tersasar gitu ya. Semoga tersesatnya di jalan yang benar, semoga begitu. Atau ada yang kemudian diberitahu oleh kawannya, atau ada yang kemudian memang sudah tertarik atau sudah mendaftar kemudian akhirnya mengikuti Instagram atau media sosial PKU. Jadi banyak sekali sebab kenapa dari 130 sekarang bahkan untuk ikut pada acara malam hari ini. Gitu. Nah, tentu ada sebagian yang memang sudah akrab dengan apa itu PKU, tapi ada yang belum mungkin ya. Jadi sebelum kita lanjut kepada acara kita, mungkin ada baiknya saya sedikit semacam resume, tapi insya Allah sebentar ya, tidak mohon izin ya Ustaz Yongki. Semoga tidak memakan waktu beliau. Jadi PKU adalah program kaderisasi ulama. Gitu. Ini bermula dari bagaimana kemudian kiai dari pimpinan Gontor, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, yang kemudian melihat pada tahun itu, tahun 2004, itu munculnya banyak sekali pemikiran-pemikiran yang dinilai sangat progresif, dinilai sangat modern gitu, karena menggunakan retorika-retorika, menggunakan logika yang sangat logis, kira-kira begitu disebutnya, yang kemudian itu seakan-akan memang belum pernah ada para ulama membahas tentang itu, sehingga terkesannya sangat modern gitu. Dan ketika itu banyak sekali orang-orang yang kemudian latah ikut-ikutan, atau yang tidak mau ikut-ikutan tapi tidak bisa menjawab sebenarnya apakah itu baik-baik saja atau tidak. Sehingga pimpinan dari dari Pondok Gontor kemudian menginisiasi itu dengan bekerja sama dengan MUI Pusat ketika itu. Yang kemudian akhirnya diadakanlah program kaderisasi ulama pada tahun 2008 untuk angkatan yang pertama. Sehingga terakhir kemarin adalah angkatan ke-16 dan kemudian insya Allah pada Dzulqa'dah nanti, nah sekarang sudah dibuka juga, itu adalah untuk angkatan yang ke-17 begitu. Tapi banyak juga yang kemudian masuk ke sini tapi dikiranya mau pelatihan bahasa, dikiranya mau pelatihan leadership atau kemudian apa dan lain sebagainya. Wah, ternyata saya salah masuk. Nah, agar kemudian meminimalisir gitu ya, atau kemudian juga ada kawan-kawan yang penasaran tapi nggak berani untuk melangkah karena penasaran aja. Nah, untuk mengobati itu atau untuk meminimalisir yang tersesat tadi ya, biar saya masuk ke PKU karena di prank atau bagaimana, kita mengadakan acara ngobrol program PKU begini gitu ya, yang insya Allah nanti akan berjalan beberapa sesi, sekian sesi yang semoga
kawan-kawan ini masih istiqomah begitu ya untuk mengikuti hingga akhir nanti. Itu saja semacam pengantar sedikit dari saya. Saya Muhammad Wildan Arif Amrullah. Insya Allah pemateri pada kesempatan malam hari ini adalah Ustadz Yongki Sutoyo STMAG. Beliau kalau di PKU ini ada pembimbing PKU, yaitu beliau dosen-dosen senior kita, profesor, doktor, termasuk di sana ada Profesor Dr. Hanifah Musyarkasi, ada Dr. Adian Husaini, ada Dr. Samsudin Arif, dan lain sebagainya. Dan ada juga kawan-kawan dosen muda yang kemudian menemani keseharian dari program kaderisasi ulama itu, yang kemudian biasanya kita sebutnya sebagai mentor. Nah, Ustadz Yongki ini adalah mentornya mentor begitu, karena mentor hari ini itu ya dulu ketika menjadi peserta program kaderisasi ulama itu mentornya ya Ustadz Yongki juga. Jadi beliau mentornya mentor gitu. Insya Allah beliau akan memulai kajian pada kesempatan malam hari ini memberikan pengantar tentang liberalisme. Jadi apa yang akan diobrolkan kira-kira berkenaan tentang liberalisme yang kemudian apa yang ingin dibincangkan di dalam program kaderisasi ulama. Jadi nanti waktu untuk beliau, semoga kawan-kawan tetap semangat nanti di akhir. Jadi silahkan kawan-kawan nanti kita berikan sesi untuk tanya jawab yang masih penasaran atau ada yang belum jelas atau ingin dipastikan kembali, silahkan nanti langsung bisa dicicil ya, bisa langsung ditanyakan biar tidak lupa di chat, atau nanti kalau ingin langsung bertanya langsung begitu ya, nanti bisa raise hand di akhir gitu. Tapi silahkan dicatat juga biar tidak lupa. Mungkin itu saja. Tidak berpanjang kata, silahkan saya persilahkan kepada Ustadz Yongki supaya untuk kemudian menyampaikan materinya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi yang tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rekan-rekan semua, saya izin tidak menyalakan kamera karena kondisinya hujan lebat di rumah saya dan sinyalnya agak susah. Jadi kalau saya menyalakan kamera nanti langsung keluar dari Zoom. Baik, terima kasih Ustadz Wildan atas pengantarnya. Jadi tentang PKU tadi sudah diberikan summary kepada beliau. Apa yang saya bicarakan juga sebetulnya summary ya, ringkasan saja dari apa yang akan kita bincangkan ketika misalnya rekan-rekan di sini mendaftar di PKU dan diterima gitu ya. Jadi kalau di PKU kita akan membaca buku primernya ya. Jadi kalau di sini nanti saya akan sebut beberapa tokoh. Nah, kita kalau di PKU harus membaca buku itu. Jadi nanti misalnya ada tokoh yang namanya John Locke. Dia punya buku misalnya Tetris ya, sama Joshua Mill ya, On Liberty. Nah, itu buku-buku awal ya tentang liberalisme misalnya. Nah, itu harus dibaca. Jadi kita tidak membaca sumber primer, sumber sekunder. Jadi buku-buku terjemahan itu nggak kita baca di PKU karena itu haram hukumnya kalau kata Ustaz. Di PKU itu wajib gitu ya. Membaca itu sumber primer. Jadi kalau kita mau membaca Ibnu Sina, ya baca Ibnu Sina, asyifatnya itu. Kalau nggak yang bahasa Arab, ada terjemahan yang bahasa Inggris. Kenapa yang terjemahan bahasa Inggris? Karena terjemahan bahasa Inggris itu diterjemahkan oleh pakar. Kalau di Indonesia kan jarang ya. Bahasa Arab diterjemahkan oleh orang, tapi orang itu nggak pakar. Nah, kalau di Inggris itu misalnya ada Michael Mamura misalnya, atau John McGinn. Dia adalah seorang profesor yang pasca sarjana desertasi penelitiannya tentang Ibnu Sina, maka penerjemahannya itu sangat tepat dan nggak cuma penerjemahan, tapi juga diberikan catatan. Ini makna kata ini apa? Nah, itu jarang terjadi di dalam terjemahan Indonesia. Itu misalnya gitu ya. Nah, jadi di PKU itu kayak gitu. Nah, jadi apa yang akan saya sampaikan itu ya paling cuma 10% dari apa yang akan kita diskusikan setiap hari di PKU. Jadi kita kayak gitu ya, membaca, menulis, diskusi, membaca, menulis, diskusi, dan kita kalau diskusi di PKU itu wajib membuat resume atau summary dari bacaan. Jadi nggak boleh kita di PKU itu diskusi terus cuma ngomong doang nggak ada catatannya. Jadi kalau di PKU ngomong tanpa referensi itu bid'ah gitu, nggak boleh ngomong. Artinya apa?
Orang yang ngomong tanpa referensi itu pasti ngomongnya ngawur. Terserah dia ngomongnya. Nggak ada nih apa. Jadi kalau dia ngomong A itu rujukannya dari mana? Bagaimana kita bisa mengklarifikasi bahwa apa yang dirujuk itu benar, apa yang diomongin benar? Bagaimana kita tahu? Nah, di PKU nggak boleh diskusi cuma ngomong. Diskusi harus membawa summary atau resume ya minimal 5 halaman atau 3 halaman yang itu nanti bisa kita baca. Nah, itu kira-kira gitu. Jadi intensitas di PKU itu seperti itu. Jadi tidak ada satu argumen yang lepas dari referensi. Nah, nanti kalau di sini saya nggak terlalu ngasih referensi atau nggak ada referensinya karena ini summary aja. Baik, oke. Jadi obrolan kita pada malam hari ini adalah liberalisme ya, prinsip, konsekuensi dan problemnya. Sebetulnya harusnya hari pertama ini ada Ustadz Aldi tentang skolarisme, tapi karena jadwalnya itu tidak pas gitu, mungkin ada kegiatan lain, maka ini saya ngisi. Oke, lanjut ke bawah. Oke. Jadi liberalisme itu ya adalah ideologi ya paling dominan di abad ke-20 ya. Nah, itu dan itu hampir semua semua negara itu di barat terutama itu menganut ideologi ini. Ya. Meskipun dengan cara yang berbeda ya. Tentu panglimanya itu Amerika gitu ya. Nah, liberalisme mewakili kekuatan global ya yang berusaha mengubah masyarakat sesuai dengan nilai dan praktiknya. Ya, dan di bawah panji ya proyek libernya PBB tentang hak asasi manusia adalah upaya untuk menegakkan nilai-nilai liberal di negara non liberal. Jadi PBB itu adalah salah satu instrumen bagaimana Amerika, karena Amerika punya hak veto untuk misalnya menyebarkan nilai-nilai liberal itu. Nah, di tahun lalu ya peserta PKU itu ada yang menulis ya judulnya itu Selubung Neoliberalisme di dalam Islamofobia. Jadi Islamofobia itu sebenarnya ditunggangi oleh neolib, terutama dalam konteks ekonomi. Ya, oke. Nah, yang kedua gitu ya, efek dari liberalisme tidak hanya dirasakan di arena politik ya, meskipun awalnya seperti itu ya, tapi juga di tingkat sosial ya. Jadi struktur ekonomi, politik dan sosial ya itu dipakai oleh tentu orang barat ya untuk menyebar nilainya. Nah, liberalisme itu banyak ya. Dalam konteks kebudayaan, misalnya LGBT, child free yang kemarin sempat ramai, itu adalah salah satu asas dari liberalisme. Nanti kita akan bicara tentang prinsip-prinsip liberalisme. Ya, salah satunya adalah tentang individualisme ya. Nah, itu secara sosial mereka nyebarin, misalnya pakai jilbab itu nggak wajib gitu. Bahkan itu diinterpretasikan secara religius. Makanya nanti di awal-awal tahun 2000 ya atau setelah reformasi itu ada namanya Islam liberal. Nah, itu maksudnya ke situ. Nah, terus liberalisme adalah filosofi politik dan moral yang didasarkan pada kebebasan individu dan persamaan hak. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau kita bicara liberalisme berarti kita bicara persoalan moral dan politik gitu. Nah, nanti moralitas itu kan salah satunya masuk ke agama ya. Makanya nanti kalau orang itu dalam negara yang liberal gitu ya, itu nggak boleh dalam konteks politik itu menggunakan agama. Makanya di Indonesia ini kan nggak agak kacau ya, misalnya kita ini negaranya katanya mayoritas Muslim, tapi cara berpikir politisinya itu nggak clear. Makanya kalau ada apa namanya Perpu syariah, wah itu banyak yang rame itu. Ini bukan negara Islam ini, padahal mayoritasnya Islam. Jadi liberalisme yang setengah-setengah gitu ya. Liberalisme mendukung beragam pandangan tergantung pada pemahaman mereka tentang dua prinsip di atas, maksudnya tentang kebebasan individu dan persamaan hak. Tetapi umumnya mendukung hak sipil, ya, demokrasi, sekularisme, persamaan gender dan ras nanti dalam feminisme gitu ya, internasionalisme dan kebebasan berbicara, pers, agama dan pasar. Ya, meskipun ini sebetulnya agak paradoks karena ketika mereka bicara tentang kebebasan berbicara gitu ya,
itu kenapa selalu bicara tentang agama itu nggak apa-apa. Misalnya contoh kalau kemarin pembakaran Quran, itu mereka nyebutnya itu freedom of speech, gitu ya. Tapi kalau kita kemudian mengkritik misalnya Yahudi atau Israel misalnya, itu disebutkan antisemitisme, antisemit disebutnya, atau intoleran. Tapi kalau kita bicara LGBT misalnya, kita disebutnya intoleran. Jadi sebetulnya freedom of speech itu apa? Ya itu tentu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang sekuler. Jadi kalau mau ngomongin agama, mengolok-olok agama itu adalah freedom of speech. Tapi kalau kita misalnya mengkritik LGBT, nah itu namanya intoleran. Ini kan namanya paradoks. Nah, terus, nah itu ada sekularisme, ada gender gitu ya. Nah itu salah satu dari situ. Kemudian ada agama. Makanya di Indonesia itu dulu ada wacana tentang KTP itu dihapus saja agamanya. Nah, itu salah satu ide dari liberalisme. Gitu. Masalahnya kan kalau kita muslim tuh kita nggak bisa. Kalau misalnya agama itu dihapus. Karena misalnya ini kita muslim, ya kan, meninggal di jalan kena tabrak mobil. Dalam Islam itu nggak sembarangan. Orang meninggal tuh nggak kayak kucing, cuman dikasih karung terus dikubur itu. Nggak gitu. Ada tata caranya. Maka kalau dia di situ KTP-nya Islam, ya dia punya hak untuk dimandikan, dikuburkan dengan cara yang Islam. Nah, kalau dia nggak punya KTP, kan kita bingung. Nanti tiba-tiba ketika kita yasinin, kita tahlilin, ternyata datang keluarganya. Namanya ternyata Immanuel, ya kan? Ternyata Kristen yang kita sholatin tadi. Ya nggak apa-apa sih, tapi kan yang mubadir tadi ya. Ternyata dia Kristen, ya nggak nyampe doanya gitu. Maka penting gitu. Nah, liberalisme biasanya percaya bahwa pemerintah diperlukan untuk melindungi individu agar tidak dirugikan oleh orang lain. Tetapi mereka juga mengakui bahwa pemerintah itu sendiri dapat mengancam. Nah, ini paradoks dari liberalisme juga. Jadi di satu sisi dia kan inti dari liberalisme tadi ya, kebebasan individu. Kalau individu bebas tuh harusnya dia tidak boleh tidak boleh dicampuri urusannya oleh siapapun, termasuk negara. Gitu. Makanya orang liberal itu nggak suka dicampuri urusan pribadinya. Makanya kemarin ketika MK itu menolak pernikahan beda agama, itu banyak orang yang liberal ya itu keluar di medsos ya, di Instagram ya, di YouTube macam-macam gitu. Dia bilang, loh, masalah nikah itu kan masalah privat, masalah individu dengan individu. Ngapain negara ikut campur? Nah, ini sebenarnya salah satu prinsip manifestasi dari prinsip liberal. Nah, gitu. Nggak boleh begitu harusnya. Gitu ya. Nah, tapi dia butuh juga. Tapi kalau pemerintah ini nggak ada, perang terus. Ya kan? Karena kalau setiap individu itu diberikan hak ngapain aja, masalahnya apa batasnya? Nah, negara itu menjadi menjadi pihak ketiga untuk bisa mengendurkan ketegangan gara-gara perebutan hak tadi. Nah, di dalam sudut pandang liberal neoklasik ya, atau libertarian, artinya itu neoliberal ya. Masalahnya adalah bagaimana merancang sebuah sistem yang memberi pemerintah kekuasaan yang dibutuhkan untuk melindungi kebebasan individu, tetapi juga mencegah mereka ya pemerintah untuk menyalahgunakan kekuasaan. Nah, ini ketegangan yang sampai hari ini tuh belum selesai. Makanya muncul orang-orang seperti John Rawls ya, yang dia nulis buku Theory of Justice. Itu sebetulnya untuk menjawab persoalan ini. Kalau hak individu itu penting, pertanyaannya bagaimana antar hak individu itu tidak diambil satu sama lain. Nah, agen ketiga untuk menjembatani antar hak itu tidak dikorupsi satu sama lain gimana? Ya dalam kelas modern ya negara satu-satunya. Nah, cuma negara yang seperti apa? Nah, itu yang menjadi problem. Terus kalau itu model penyebarannya seperti apa? Nah, itu makanya dalam teori keadilan atau wacana keadilan itu yang menjadi problem adalah distributive justice ya. Bagaimana keadilan itu didistribusikan ke semua orang gitu. Nah, kemudian sebagian besar kaum liberal bersikeras bahwa kekuasaan pemerintah dapat mempromosikan serta melindungi kebebasan individu. Nah, ini menurut liberalisme modern, tugas utama pemerintah adalah menghilangkan hambatan yang menghalangi individu untuk hidup bebas atau mewujudkan potensi mereka sepenuhnya.
Kendala tersebut antara lain kemiskinan, penyakit, diskriminasi, dan kebodohan. Tapi ini juga sebetulnya memunculkan paradoks, ya kan? Karena yang disebut individu itu adalah elit sebetulnya. Di Amerika misalnya, siapa yang bisa menentukan kebijakan? Ya orang yang punya duit, ya, atau orang-orang yang berkuasa. Yang berkuasa itu bukan pemerintah sebetulnya, bukan presiden, bukan DPR, bukan, tapi para kapital, gitu. Nah, nanti kalau dalam neolit, ya, ekonomi itu menjadi semacam panglimanya. Nah, itu para elit sebetulnya. Jadi kalau orang bilang mengatakan pemerintah itu harus melindungi kebebasan. Kebebasan siapa? Ya kebebasan yang punya duit sebetulnya. Orang yang nggak punya duit tidak dilindungi kebebasannya. Sama lah kalau di negara kita. Kalau orang-orang yang berduit, wah itu biasanya sambo. Kan bisa lama tuh. Dia sekarang misalnya untuk dituduh sebagai tersangka dan dihukumi mati, itu kan lama kali tuh, udah kayak sinetron berapa kali tuh, berapa episode. Coba kalau dia orang miskin, itu nggak usah pakai proses peradilan, tiba-tiba ditangkap kayak kemarin FPI misalnya. Nggak ada proses peradilan itu. Jadi harusnya kan semuanya kan sama, tapi tidak, ya karena itu tadi. Nah, itulah yang disebut nanti oleh Francis Fukuyama, disebut ada paradoks di dalam liberalisme itu. Ya, Francis Fukuyama itu salah satu pendukung politik liberal waktu itu ya, dengan dia nerbitin The End of History and the Last Time, The Last Man. Tapi tahun 2020 itu dia nerbitin buku Liberalism and its Discontent. Jadi liberalisme dan keterbatasannya lah gitu ya. Nah, itu karena masalah gitu. Nah, nanti kita akan lihat problem-problem liberalisme itu seperti apa. Oke, ke bawah. Nah, Partai Liberal saat ini ya, ini konteksnya di Amerika ya, liberal demokrat atau konservatif republikan ini ya, itu terus memegang kekuasaan dan pengaruh di seluruh dunia. Jadi kalau di luar itu cuman itu aja ketegangannya antara Partai Demokrat atau Republik gitu. Nah, gitu. Kalau Republik itu konservatif, tapi kalau Demokrat itu liberal. Gitu. Ya, ketegangannya di situ. Nah, tapi umumnya sih liberal lebih sering menang ya ketimbang yang Republik gitu ya. Gelombang awal liberalisme mempopulerkan individualisme ekonomi sambil memperluas pemerintahan konstitusional dan otoritas parlementer. Jadi inti dari liberalisme itu tadi ya, individualisme, terutama dalam konteks ekonomi. Jadi bagaimana satu orang itu diperbolehkan untuk menguasai sekian sumber daya. Dan itu dijaga, bahkan dijamin oleh negara, dia selamat gitu. Maksudnya tidak akan ada hukum. Jadi kalau ada yang lawan dia itu bisa kena hukum. Ya, makanya memperluas pemerintahan konstitusional. Artinya apa? Dia selain memperkaya harta gitu, memperkaya diri, sambil dia itu mendekati ya negara atau pejabat negara untuk membuat konstitusi yang melindungi hak individualisme ekonomi itu. Nah, dan juga di parlemen gitu. Karena parlemen itu yang ngurus undang-undang ya di DPR kita. Nah, kalau misalnya anggota DPR itu misalnya 70% pemilik tambang, atau dulu dia ketika maju di parlemen dibiayai oleh pemilik tambang, dia pasti akan mengeluarkan undang-undang yang pro terhadap tambang. Makanya Omnibus Law itu muncul. Itu kan oligarki. Jadi oligarki itu kan singkatnya adalah politik pengaman kekayaan. Itu bahasa bebasnya gitu ya. Tentu ada definisinya. Itu bisa dibaca itu bukunya. Nah, itu apa? Karena itu tadi dia bicara bagaimana individu itu menguasai SDM atau SDA ya, dan itu didukung oleh konstitusi. Liberalisme mencari dan menetapkan tataran konstitusional yang menghargai kebebasan individu yang penting seperti kebebasan bicara dan kebebasan berserikat. Nah, tapi itu tadi ya, kebebasan berbicara dan berserikat ini masalah. Peradilan independen dan pengadilan publik oleh hakim dan penghapusan hak istimewa aristokrat. Nah, intinya gini, liberalisme itu misalnya kan salah satu liberalisme itu adalah boleh dibilang salah satu akar dari Revolusi Agung ya. Revolusi Agung itu adalah dijatuhkannya Raja Belanda. Kemudian ada Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Itu adalah akarnya dari liberalisme. Jadi di sini ada peradilan independen dan pengadilan publik oleh hakim. Jadi maksudnya ada istilah
apa itu praduga tak bersalah, itu dari situ. Artinya seseorang itu tidak boleh serta merta di apa namanya ya, dijatuhkan sebuah kasus, oh kamu salah atau tidak, sebelum ada proses peradilan. Dan tadi penghapusan hak istimewa aristokrat, artinya dulu orang-orang yang apa namanya berdarah biru itu punya keistimewaan. Nah, itu nggak boleh sekarang, harusnya sama, tapi itu nggak terjadi sebetulnya. Gelombang pemikiran dan perjuangan liberal modern selanjutnya sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk memperluas hak sipil termasuk gender. Nah, makanya abad ke-20 itu nanti muncul gay movement ya, atau gay politik yang sekarang itu juga mendominasi apa itu Association of American Association of Psychiatry Association. Jadi asosiasi psikiater Amerika yang menghapus LGBT itu sebagai penyakit. Dulu dianggap penyakit. Nah, itu karena apa? Ada gay movement atau gay politik. Nah, itu salah satunya adalah memperluas hak-hak sipil. Jadi kalau dulu hak sipil itu adalah memilih, misalnya dulu perempuan tuh nggak bisa memilih. Perempuan tuh nggak bisa dapat waris, perempuan tuh nggak bisa dapat hak asuh. Itu diperluas, nggak cuma itu. Saya mau jadi laki atau perempuan, atau saya mau nikah sama siapa, itu hak saya. Nah, makanya hak sipil itu salah satunya adalah gender. Nah, kemudian kesetaraan ras. Ya, meskipun ini sebetulnya agak kacau di Amerika, karena orang kulit hitam itu baru kapan bisa milih. Bahkan kapan itu terakhir? Sebelum pandemi atau setelah pandemi itu yang Black Lives Matter, ya, yang polisi membunuh seorang kulit hitam dengan cara yang brutal lah, ya, nggak sesuai prosedur. Jadi rasisme di Amerika itu sebenarnya masih menjadi problem ya. Liberalisme Eropa kontinental terbagi antara moderat dan progresif, dengan moderat yang cenderung elitisme, ya, dan progresif mendukung universalisasi lembaga fundamental seperti hak pilih universal, pendidikan, dan perluasan hak milih. Ya, ini maksudnya ini perbedaan di Eropa ya, di Eropa dan di Amerika itu gitu. Kalau di Amerika itu lebih ke moderat sebetulnya. Oke, lanjut. Ke bawah. Sejarahnya ya. Ya, jadi liberalisme itu menjadi gerakan tersendiri di zaman pencerahan. Jadi liberalisme itu sebagai sebuah movement ya, dia muncul di era Enlightenment atau pencerahan ya, setelah Renaissance. Nah, dan menjadi populer di kalangan filsuf dan ekonom barat gitu. Nah, filsuf John Locke sering disebut sebagai pendiri liberalisme. Jadi John Locke adalah salah satu filsuf yang dianggap sebagai dia bapak lah kita sebutnya, bapak dari liberalisme. Nah, tadi itu para pemimpin revolusi agung. Nah, ini saya sebut tadi, revolusi agung itu revolusi penjatuhan raja. Ya, revolusi Amerika, revolusi Prancis itu menggunakan ya filosofi liberal ya untuk menggulingkan tirani kerajaan, dan itu dengan senjata gitu ya. Kemudian liberalisme mulai menyebar dengan cepat, terutama setelah revolusi Prancis. Jadi revolusi Prancis ini kunci ya, makanya hampir semua peradaban Barat itu dalam konteks revolusi ya, revolusi Prancis itu ya nanti memunculkan revolusi industri, revolusi mekanik. Nah, itu revolusi Prancis tuh. Ya. Abad ke-19 melihat pemerintahan liberal didirikan di negara-negara seluruh Eropa dan Amerika Selatan. Yang liberalisme mapan bersama republikanisme di Amerika Serikat. Jadi ini dalam konteks negara ya. Secara negara itu dimulai didirikan. Makanya yang disebut dengan nation state, ya negara bangsa, ya itu baru sebetulnya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan tolak khilafah misalnya gitu ya, atau apalah gitu, itu sebetulnya orang yang ahistoris, karena hampir 2000 tahun kehidupan manusia itu dipimpin oleh model-model imperial. Dan itu sebenarnya masih bertahan sampai hari ini. Meskipun namanya beda, kayak republikan lah. Tapi tetap sebetulnya ya kerajaan dalam artian tidak resmi. Misalnya di Amerika itu kan yang memegang kekuasaan kan misalnya salah satu keluarga Rothschild, bankir. Itu diwariskan secara turun-temurun. Dia memang tidak terlihat di publik. Tapi kekuasaannya itu di belakang itu karena dia bankir. Jadi nalar itu sebenarnya nggak bisa dihilangkan juga sebetulnya.
Nah, selama abad ke-19 ya sama 20, liberalisme itu juga masuk di Kesultanan Utsmani, ya di Timur Tengah. Ya, ada Tanzimat sama Nahda, ini bukan Nanda itu, Nahdah atau gerakan-gerakan kebangkitan. Nah, serta kebangkitan sekularisme, konstitusionalisme, nasionalisme. Gitu. Perubahan ini bersama dengan faktor-faktor lain membantu menciptakan rasa krisis dalam Islam yang berlanjut dari hingga hari ini dan mengarah pada revivalisme Islam. Tapi maksudnya ini dalam konteks yang rada negatif. Kenapa saya rada negatif? Karena yang dimaksud kebangkitan di situ menciptakan sebuah negara yang sendiri itu. Makanya nanti Turki itu menjadi republik gitu ya. Kemudian tentu ini juga di abad-abad ke situ, abad 19 dan 20 itu, kenapa dia bisa masuk ke dunia Islam? Karena kolonialisasi. Kolonialisasi itu sejak abad 17, 16, 18 ke sini ya, sampai abad ke-20 baru negara-negara Islam itu merdeka. Maka sebetulnya liberalisme itu sangat dipengaruhi oleh itu. Oke, lanjutnya. Nah, sebelum 1920 ya, lawan ideologi utama liberalisme klasik itu adalah konservatisme. Tetapi kemudian liberalisme itu adalah komunisme dan fasisme. Nah, kalau dalam diskurs kontemporer biasanya liberalisme itu cenderungnya itu masuk sebagai ideologi ekonomi. Ya. Di liberalisme itu dia apa ya? Liberalisme itu ideologi ekonomi dan politik. Jadi kalau sebagai ideologi ekonomi dia itu bergandengan tangan dengan kapitalisme. Makanya istilahnya neolib. Ya, neolib itu ya kapitalis itu sebetulnya. Nah, lawan dari liberalisme atau kapitalisme itu adalah sosialisme. Nah, tapi kalau dalam konteks negara itu ada komunisme dan juga nanti demokrasi gitu ya. Nah, selama abad ke-20 ide liberal juga menyebar lebih jauh ya karena demokrasi liberal pada pihak yang menang dalam Perang Dunia Kedua. Jadi di Perang Dunia Kedua itu ya negara-negara yang menganut ide liberal itulah yang menjadi yang utama, misalnya kayak Amerika, kayak Inggris gitu. Meskipun Inggris kerajaan ya, tapi dia menganut ide liberal. Jadi hampir semua negara yang dalam konteks PBB itu hak veto, nah itu memang ideologinya itu liberal. Makanya dia menang di situ. Nah, di Eropa dan Amerika, pembentukan liberalisme sosial menjadi komponen kunci dalam perluasan negara kesejahteraan. Nah, saya nerjemahinya agak literally sebetulnya itu welfare state ya. Saya nggak tahu ya terjemahan secara politisnya apa itu. Oke, selanjut. Nah, pengertian ya. Jadi kata liberal, liberty, libertarian atau libertine itu sebetulnya berasal dari kata liber yang artinya bebas. Nah, liberal itu merujuk kepada bebas dari pengekangan. Ya, sebuah komentar yang merendahkan pada abad ke-16 dan ke-17. Jadi dulu tuh kalau orang disebut liberal tuh pasti anti gereja, makanya dia ngerendahin. Nadanya itu negatif, ya kan. Nah, tapi di Inggris abad ke-16 ya itu Inggris itu bisa negatif bisa positif. Orang itu disebut liberal itu bisa juga maksudnya bermurah hati. Nah, maksudnya gini, orang yang bermurah hati itu dermawan. Orang dermawan itu biasanya orang yang tidak terkekang gitu ya. Artinya dia kaya gitu ya. Atau dia tidak bijak. Kamu liberal berarti dia kayak orang yang anti dengan nilai-nilai gereja misalnya. Nah, jadi ada tendensi yang negatif. Nah, pada tahun 1819 ya sejak bangkitnya pencerahan terutama sejak Immanuel Kant misalnya atau nanti ada John Locke salah satunya, kata liberal itu lebih bermakna bagus atau positif. Maknanya adalah bebas dari prasangka yang sempit. Makanya kalau kamu orang liberal berarti wawasannya luas gitu ya. Makanya dia menjadi isme. Nah, pada tahun 1918 penggunaan pertama kata liberalisme muncul dalam bahasa Inggris. Nah, jadi itu satu yang ya baru sebetulnya. Nah, kemudian di Spanyol ya kaum pembebasan kelompok pertama yang menggunakan label liberal dalam konteks politik berjuang selama beberapa dekade untuk implementasi UU 18 dalam konstitusi negara mereka. Jadi Spanyol itu kan kerajaan ya. Nah, itu kan penggulingan tirani-tirani di Belanda, di Perancis, di
Oh, di Inggris tuh cuma berubah aja konstitusinya. Nah, itu mereka menamakan diri mereka sebagai golongan liberal. Gitu ya. Nah, kemudian arti kata liberalisme mulai menyimpang ya di berbagai belahan dunia. Nah, salah satunya di Amerika ya misalnya ya. Liberalisme diasosiasikan dengan kebijakan well state tadi ya. Nah, ini tulisannya salah ini. Well state ya. Artinya negara yang menjamin kesejahteraan ya. Well state. Dari program New Deal di pemerintahan Demokrat di Presiden Roosevelt ya, ini Presiden Roosevelt. Nah, akibatnya Amerika Serikat ya, di Amerika Serikat gagasan individualisme dan ekonomi apa namanya ini? Ekonomi ini bahasa Perancis ya ini ya. Ya, laissez-faire itu bahasa Perancis, itu maksudnya ekonomi yang tidak apa ya, ekonomi yang bebas. Jadi ekonomi yang tidak ada batasan, maksudnya gitu. Nah, itu menjadi ada di Amerika yang jadi ekonomi laissez-faire itu adalah cikal bakal dari neoliberalisme gitu ya. Jadi yang sebelumnya diasosiasikan dengan liberalisme klasik ya menjadi dasar munculnya aliran pemikiran libertarian. Nah, libertarian itu tentu lebih radikal gitu ya daripada liberal itu. Dan juga merupakan munculnya konservatisme. Jadi konservatisme di Amerika tuh sebenarnya respon ya terhadap liberalisme. Nah, terus di Eropa lebih sering dikaitkan dengan komitmen terhadap kebijakan ekonomi tadi. Ya, tidak seperti urban Amerika Latin, kata liberal di Amerika Utara hampir secara efektif mengacu pada liberalisme sosial. Nanti apa nih bedanya? Nanti ada di bagian apa ragam corak liberalisme gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian secara etimologi ya. Jadi awalnya ada tokoh-tokoh nih, ada Grotius, ada Thomas Hobbes, ada John Locke, sama ada Samuel Pufendorf itu. Jadi mengembangkan pemahaman tentang baru tentang hukum kodrat. Tadi apa tentang the nature of law ya. Kalau John Locke sama siapa itu ya? Ya, dia punya istilah tabula rasa gitu ya. Artinya gini, karena manusia itu seperti kertas putih ya. Artinya dia itu boleh menjadi apapun. Dalam konteks ini, misalnya dalam konteks waktu itu adalah salah satunya adalah memilih beragama apa. Gitu. Nah, dulu kan orang yang nggak Kristen di Eropa itu kan dianggap ya kafir, ya perlu dibunuh atau apa gitu. Nah, dengan konsep apa namanya hukum kodrat ini, ya John Locke itu mau bilang kalau seseorang itu asasnya itu nggak punya fitrah yang harus seperti apa, ya terserah dia mau ngapain gitu. Jadi kalau dia mau jadi Kristen, dia mau jadi ateis, dia mau jadi gay misalnya, ya terserah dia. Karena manusia seperti kertas putih yang boleh ditulis, karena dia keras kosong ya terserah dia menulis apa di dalam kertas itu. Nah, itulah asal muasal dari liberal, bahwa individu itu berhak menentukan nasibnya sendiri. Menentukan apapun ya, menentukan jenis kelamin misalnya, menentukan agamanya, menentukan pilihan politiknya, menentukan ya intinya menentukan dia jadi apa itu terserah dia. Nah, inti dari ideologi liberal klasik adalah interpretasi mereka atas ini karya John Locke, The Theories of Government dan A Letter Concerning Toleration. Ini karya John Locke yang kalau di PKU ini peserta wajib membaca buku ini supaya memahami apa itu liberal. Gitu ya. Yang tertulis sebagai pembelaan terhadap revolusi agung. Ya, 1688. Jadi revolusi agung itu terjadi. Nah, kemudian banyak kan, karena revolusi agung itu kan disebut revolusi agung karena itu kerajaan yang secara hierarkis itu menyandarkan diri pada gereja. Ya. Berarti kan dianggap orang-orang yang meruntuhkan kerajaan itu kan berarti orang-orang kayak dia mungkin disebut kafir lah atau apa. Nah, John Locke menulis buku ini untuk nggak benar kayak gitu. Bahkan yang menggulingkan itu malah justru benar. Gitu. Jadi yang digulingkan itu adalah penggulingan Raja James kedua ya. Di Republik Belanda, Irlandia. Jadi waktu itu kan
apa ya, Raja James itu kan memerintah yang kalau sekarang itu jadi 3 ya, Belanda, Irlandia, sama Scotland. Gitu. Itu dulu 1 ya. Nah itu sampai hari ini kan kerajaan Inggris itu kan penganut apa ya, semacam Kristen tradisional gitu ya. Nah, makanya orang yang merevolusi apalagi menjatuhkan raja yang dilantik langsung oleh misalnya oleh pastor atau oleh kardinal, itu kan berarti kayak sama kayak kita misalnya menggulingkan siapa nih pemimpin yang misalnya disahkan oleh Grand Sheikh gitu ya. Berarti kan dia nolak Al-Azhar gitu. Jadi seolah dia melawan agama. Nah, Nyolok nulis nggak gitu. Orang-orang yang menurun menggulingkan presiden itu bukan berarti dia tidak setuju dengan kekristenan. Nah, itu harus dipisah tuh. Nah, jadi negara-negara agama-agama gitu. Di bukunya itu di situ. Locke berpendapat bahwa individu memiliki hak untuk mengikuti keyakinannya sendiri dan bahwa negara tidak boleh memaksakan agama terhadap pembangkang. Ya, saya tanda kutip itu pembangkang. Jadi ya dulu kalau misalnya dulu di Roma kan negara agama resmi Roma itu kan misalnya Kristen. Ya semua negara atau warga negara yang berada di bawah kekuasaan Roma ya wajib beragama Kristen. Ya kan? Kalau enggak kan bisa berabe gitu, bisa dipancung atau apa gitu ya. Nah, dulu terjadi seperti itu. Jadi agama warga negara itu ngikut pemimpinnya. Jadi kalau kerajanya itu raja Kristen, ya semuanya harus Kristen. Makanya dulu itu penting gitu. Ketika kemudian Islam datang kan itu dibebasin. Dulu nggak bisa. Makanya terjadi di Spanyol kan. Di Spanyol itu ketika raja Andalus itu kemudian kalah kan, umat Islam nggak boleh memeluk agama Islam. Dia harus ngikut pemimpinnya. Siapa agama pemimpinnya itu? Nah, makanya tapi kata John Locke nggak boleh. Karena setiap individu memiliki hak untuk mengikuti keyakinannya sendiri. Dan negara itu nggak boleh memaksakan agama terhadap pembangkang. Ini pembangkang itu yang dianggap pembangkang. Makanya saya kasih tanda kutip. Tapi tetap ada batasan meskipun dia tuh punya mengakui hak individu lain. Gitu. Nah, kemudian The Wealth of Nation karya Adam Smith diterbitkan tahun 1779. Inilah karya klasik ekonomi liberal. Ya, yang menyediakan gagasan besar ekonomi. Setidaknya sampai buku Principle of Political Economy Stuart Mill itu muncul. Nah, Principle of Political Economy itu diterbit setelah dia nulis On Liberty. Nah, ini nanti asal muasal dari ekonomi liberal. Nah, ekonomi Smith ya, artinya pemikiran dari The Wealth of Nation ini dipraktikkan pada abad 19. Jadi buku itu ditulis abad ke tahun 17 ya. Tapi kemudian diterapin di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Ya. Nah, tapi ya gara-gara ekonomi Smith itu ya pada tahun 1920-an itu ada semacam undang-undang yang membatasi kalau kita tuh kayak BLT gitu ya. Ya. Dan mobilitas tenaga kerja, makanya undang-undang di negara-negara liberal itu ketika dia menjadi welfare state, itu negara itu tidak punya kewajiban secara penuh untuk misalnya ada bantuan langsung tunai kayak di kita. Ini makanya Indonesia ini sebenarnya menarik. Kalau di Amerika tuh nggak ada yang kayak gitu. Karena individu-individu yang nggak punya itu ya dianggap males. Kalau kamu nggak males, pasti kamu kayak padahal kan sebenarnya mereka miskin bukan karena miskin, tapi dimiskinkan. Ya. Kemudian muncul utilitarianisme yang memberikan pembenaran politik untuk penerapan liberalisme ekonomi oleh pemerintah Inggris yang mendominasi kebijakan ekonomi dari tahun 1830-an. Meskipun utilitarisme mendorong reformasi legislatif dan administratif ya, dan tulisan-tulisan John Stuart Mill selanjutnya tentang subjek tersebut meramalkan negara kesejahteraan atau tadi welfare state ya. Hal itu terutama digunakan sebagai pembenaran untuk laissez-faire atau ekonomi bebas ya. Kalau sekarang dalam istilah modern itu ya pasar bebas itu. Ya. Atau free market. Ya. Oke, terus selanjutnya prinsip dan konsep kunci. Nah, prinsipnya apa? Mengganti norma hak istimewa turun-temurun
Ya, ini dalam mos kerajaan ya. Agama negara ya. Di mana dulu yang namanya raja itu pasti dilantik oleh paus. Monarki absolut nih kayak Inggris. Nah, sekarang Inggris tetap monarki tapi tidak monarki absolut. Hak ketuhanan raja. Nah, ini kayak zaman-zaman lama lah. Dan konservatisme tradisional dengan demokrasi perwakilan dan supremasi hukum. Jadi prinsip dari liberalisme itu. Jadi nggak ada istilah hak istimewa turun-temurun. Raja itu nggak istimewa. Anak raja itu nggak istimewa. Karena dulu hukum itu siapa yang megang? Raja. Jadi raja lah yang bisa menghukum. Tapi raja dan keluarganya itu anti, bukan anti ya. Kebal terhadap hukum itu. Jadi hukum itu hanya untuk rakyat biasa. Tidak untuk raja dan keluarganya. Nah itu nggak boleh lagi. Jadi yang menjadi acuan benar salah itu hukum. Jadi kalaupun raja salah ya udah salah dia harus dihukum. Nah, mengakhiri kebijakan merkantilis. Ya, merkantilis itu praktik ekonomi dan praktik ekonomi sekaligus juga teori ekonomi yang dipraktekkan di Eropa abad ke-18 sampai abad ke-16 sampai abad ke-18. Gitu. Intinya apa dalam merkantilisme itu? Merkantilisme itu adalah gini ya. Jadi peraturan ekonomi pemerintahan suatu negara itu ya itu tujuannya adalah untuk meraih kekuasaan atau mengorbankan kekuatan nasional saingannya. Jadi misalnya kita itu melakukan embargo atau misalnya perampokan atau perompakan supaya negara kita kuat, maka kita nggak apa-apa tuh ngorbanin tetangga kita dengan perang misalnya. Nah itu ada namanya merkantilisme. Ya, monopoli kerajaan dan hambatan perdagangan lainnya, alih-alih mempromosikan pasar bebas. Tapi akhirnya mereka mempromosikan pasar bebas. Jadi di pasar bebas itu nggak boleh ada satu orang yang powerful gitu. Harusnya ya prinsipnya. Jadi setiap orang di pasar itu memiliki potensi yang sama untuk menang. Kalau dalam merkantilis itu enggak. Jadi kalau ada pedagang yang dari kerajaan ya pasti dia yang menang karena yang lain enggak punya power untuk itu. Nah, dalam pasar bebas enggak. Mau kamu anak raja, mau kamu anak siapa gitu ya. Kalau produkmu bagus, ya pasti kamu akan dibeli. Nah, tapi masalahnya kan dalam konteks sekarang, pasar bebas itu juga nggak adil. Gitu. Karena yang menang pasti yang sudah unicorn. UMKM itu nggak akan menang. Karena apa? Kalah modal. Kalau dia kalah modal kan kalah iklan. Ya. Kemudian fasilitas yang lain. Ya pasti nggak akan menang lah gitu. UMKM itu misalnya jualan roti atau jualan keripik pisang tidak mungkin menang melawan yang lain. Misalnya kita kalau di Indomaret itu kan ada Kitela, keripik singkong. Coba kalau misalnya orang Ponorogo pergi ke Ponorogo Permai itu kan ada orang jualan singkong juga. Bisa nggak si UMKM itu punya perusahaan? Nggak mungkin karena dia nggak punya modal untuk iklan, untuk membuat kemasan yang bagus, ada brand ambasadornya gitu. Nah itu nggak mungkin bisa. Jadi sebetulnya ya mirip-mirip lah dengan merkantilis, cuman nggak terlihat aja. Nah John Locke berpendapat bahwa setiap manusia memiliki hak alami untuk hidup, dengan kebebasan dan properti atau hak kepemilikan, gitu ya. Menambahkan bahwa pemerintah tidak boleh melanggar hak ini berdasarkan kontrak sosial. Ini liberalisme klasik. Jadi negara itu cuman sebagai perantara. Dia nggak boleh ngatur-ngatur masalah tadi tuh hak untuk hidup, kebebasan, nggak boleh. Gitu ya. Sementara tradisi liberal Inggris menekankan perluasan demokrasi, ya liberalisme Prancis menekankan otoritarianisme, ya. Kemudian dikaitkan dengan pembangunan bangsa. Nah ini beda-beda ya liberalisme Prancis, Inggris sama di Amerika ini beda. Nah ini konsep-konsep kuncinya. Percaya pada kesetaraan dan kebebasan individu. Jadi kata kunci dari liberalisme itu apa? Equality, kemudian individual freedom, ya, kemudian kepemilikan pribadi dan hak individu. Kepemilikan pribadi ini mesti nggak dibatasi. Jadi kalau kamu misalnya punya duit, boleh aja kamu
punya lahan seluas 2.000 hektar. Boleh aja. Kan gagasan pemerintahan konstitusional yang terbatas. Jadi pemerintah itu nggak boleh ngatur-ngatur. Masalah tadi itu kayak saya mau jadi LGBT apa enggak, itu nggak ada dalam negara liberal. Makanya di Amerika itu bebas sekali. Masalah orang mau free sex mau apa bodoh lah. Yang penting kamu tidak ya secara konstitusional melanggar hak individu. Maaf nih saya agak pilek nih. Mengakui pentingnya nilai-nilai terkait seperti pluralisme, toleransi, otonomi, integritas tubuh, persetujuan atau konsen sebenarnya. Nah, jadi yang namanya liberal itu pasti terkait dengan ini. Orang liberal itu pasti pluralis. Nah, toleran itu juga sangat identik dengan pluralis. Kalau orang pluralis itu pasti integritas tubuh, artinya pasti ya LGBT. Mendukung konsen gitu. Karena itu prinsip-prinsip yang sudah inherent di dalam liberalisme. Itu ibarat kayak kita mau beli apa namanya? Gado-gado. Namanya gado-gado itu apa? Batagor misalnya gitu ya. Ya Batagor tuh pasti ada kayak kentang, kayak telur, terus misalnya ada pari kalau yang suka. Terus ada apa namanya itu kobisnya gitu. Terus sama ada apa namanya sambal kacang. Itu sudah pasti. Jadi kalau ada gado-gado tapi isinya itu malah ayam goreng. Terus apa namanya? Bumbunya itu misalnya sambal terasi, itu bukan gado-gado. Ya gitu. Jadi sama nih. Liberalisme itu sudah ada di dalamnya pluralisme, toleransi dalam artian pluralisme itu ya. Bahwa agama itu tidak menjadi yang utama. Otonomi, integritas tubuh, persetujuan. Jadi bullshit kalau ada orang bilang pluralis, saya pluralis atau saya orang yang toleran atau demokratis. Saya orang yang apa ya? Yang nasionalis. Tapi dia tidak misalnya mendukung LGBT. Itu pasti bohong. Prinsip yang lain ya dalam konteks ekonomi. Nah, karena liberalisme itu identik dengan ekonomi, maka dalam ekonomi. Nah, dalam liberal klasik itu melihat ya, ini next ya ini ya, slide-nya itu. Melihat utilitas sebagai landasan kebijakan publik. Jadi utilitas itu kebaikan bersama. Ya. Hal ini mematahkan tradisi konservatif dan hak kodrati Lockean, ya, Lockean yang dianggap irasional. Jadi apa namanya? Liberalisme klasik itu, tapi liberalisme yang kontemporer enggak. Ya, di utilitas yang menekankan kebaikan individu menjadi nilai etis sentral dari semua liberalisme. Jadi utility dalam artian tadi dia, kebahagiaan individu itu menjadi nilai etis sentral. Makanya di Amerika itu ada istilahnya right to live and right to die. Ya, hak untuk hidup dan hak untuk mati. Maksudnya gimana? Kalau misalnya kita ada di kontrakan gitu ya, terus tetangga sebelah kita itu katakanlah kumpul kebo atau melakukan hubungan seksual, padahal mereka belum nikah. Itu kalau kita negur dia, kita bisa kena penjara itu. Karena kalau mereka melakukannya dengan suka sama suka, berarti apa? Mereka telah menjalankan tugasnya itu kebahagiaan atau kenikmatan individu. Nah, itu titik sentralnya di situ. Kan meskipun utilitarisme menghilami fenomena reformasi luas, ia terutama menjadi pembenaran untuk ekonomi laissez-faire. Ya, ekonomi atau pasar bebas loh sekarang itu. Ya. Nah, ini sebetulnya bertentangan dengan utilitarianisme itu sendiri sebetulnya. Ya. Kaum liberal klasik menolak keyakinan Smith bahwa tangan tak terlihat, ya, invisible hand, akan membawa pada keuntungan universal dan memeluk pandangan Malthus bahwa keperluasan populasi akan mencegah keuntungan universal dan pandangan Ricardo tentang keniscayaan konflik kelas. Jadi idenya Smith, ya, kemudian Malthus dan Ricardo itu dalam konteks kontemporer itu
dipersoalkan. Ya. Nah, laissez-faire dipandang sebagai satu-satunya pendekatan ekonomi yang mungkin dan setiap intervensi pemerintah dianggap tak berguna dan berbahaya. Jadi dalam konteks kontemporer ya, liberalisme ekonomi kontemporer, pasar bebas itu yang dianggap yang paling bagus. Gitu. Nah, sedangkan intervensi pemerintah itu malah jelek. Karena mereka berasumsi pemerintah itu malah takutnya disalahgunakan oleh individu yang ya bisa iri dengki misalnya gitu. Nah, tapi sebetulnya itu nggak berjalan. Nah, komitmen terhadap laissez-faire tidak berseragam dan beberapa pekerjaan umum dan pendidikan berskala besar. Jadi maksudnya ya tidak bekerja sebetulnya. Justru tetap aja itu ya menguntungkan yang lain. Nah, ini yang bawah ini kayaknya nggak penting. Langsung aja. Bawahnya lagi. Perdagangan bebas dan perdamaian dunia. Ya, kaum liberal klasik menganjurkan kebijakan untuk meningkatkan kebebasan dan kemakmuran. Ya. Jadi ini ide seperti yang di eranya Pak Harto. Jadi ini saya lupa ini teorinya siapa. Jadi semakin banyak orang kaya atau semakin kaya seseorang, itu kan dia akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak. Misalnya contoh gini, Indomaret itu kalau semakin banyak cabangnya, berarti kan dia memperbanyak semakin banyak menyerap tenaga kerja. Berarti kalau seperti itu akan ada peningkatan ekonomi di setiap daerah yang ada Indomaretnya. Iya, tapi kan tetap aja yang akan jadi kaya raya ya pemilik Indomaret itu. Karena tidak setara antara gaji pegawai Indomaret per cabang dengan pendapatan si pemiliknya. Gitu. Jadi itu yang dimaksud sebagai paradoks dari liberalisme itu atau paradoks pasar bebas. Jadi dia bilang bahwa kebebasan itu akan meningkatkan kemakmuran. Artinya maksudnya gini, semakin bebas seorang CEO untuk memperluas cabang, semakin nanti kemakmuran itu makin banyak. Gitu. Nalar itu sebenarnya problem kalau kita uji langsung secara empiris. Ya. Meskipun Microsoft ataupun Google itu menerima sekian banyak pekerja, apakah kesejahteraan muncul? Enggak, di Amerika tetap malah timpang. Kenapa? Kekayaan bos Google itu setara dengan sekian juta orang. Itu. Mereka berusaha untuk memberdayakan kelas komersial secara politik dan menghapus piagam kerajaan, monopoli dan kebijakan proteksionis ya, mekanisme tadi untuk mendorong kewirausahaan dan meningkatkan efisiensi produk. Mereka juga mengharapkan demokrasi dan ekonomi ya, pasar bebas, mengurangi frekuensi perang. Nah, ini nalarnya bagaimana? Nah, ini dia mikirnya gini, berdasarkan kepentingan bersama mereka, alam mempersatukan manusia melawan kekerasan dan perang karena konsep hak kosmopolitan. Hak untuk berkuasa gitu. Tidak mendukung mereka darinya. Semangat perdagangan tidak bisa hidup berdampingan dengan perang. Artinya gini, perang itu nggak mungkin bisa hidup ya. Nggak bisa ada ekspor impor lah kalau ada perang itu. Dan cepat atau lambat semangat ini mendominasi setiap orang. Karena di antara semua kekuatan atau sarana yang dimiliki suatu bangsa, kekuatan finansial mungkin yang paling dapat diandalkan dalam memaksa negara untuk mengejar tujuan mulia perdamaian. Ya, meskipun bukan dari motif moral, dan dimanapun perang dunia mengancam untuk pecah, mereka akan mencoba menghadangnya melalui mediasi, seolah-olah mereka secara permanen bersatu untuk tujuan ini. Ini ada dalam pemikiran Immanuel Kant, tapi juga diadopsi dalam konteks kontemporer. Maksudnya gini, di dulu ya, perdagangan itu kan erat dengan negara karena imperium. Jadi dalam konteks itu nggak ada perdamaian karena apa? Setiap negara itu pasti akan saling membunuh satu sama lain. Negara musuh, misalnya contoh Romawi sama Persia gitu ya. Ya Romawi pingin Persia itu kalah. Salah satunya kalah apa? Ekonominya lemah. Ekonominya lemah itu apa? Rakyatnya kelaparan, tentaranya laparan semua. Begitu diserang dia lemah, kalah. Itu kan terus berjalan seperti itu. Nanti Persia juga punya nalar begitu. Maka yang terjadi adalah saling bunuh terus manusia itu. Nah, supaya perang itu nggak ada, maka tujuan utama dari kehidupan internasional itu adalah ekonomi. Maka diciptakan pasar bebas. Kenapa? Ekonomi itu prinsipnya atau pasar bebas itu
prinsipnya tidak mungkin boleh perang, karena perang itu akan mengganggu stabilitas ekonomi. Karena nggak akan ada orang jual, orang takut. Perang itu kan bikin takut, nggak ada orang yang mau jualan. Gitu. Maka kalau dengan diciptakannya sistem ekonomi yang internasional, pasar bebas, semua orang bisa masuk di sana. Maka yang dipikirin orang itu bukan saling bunuh, tapi saling bersaing dalam konteks penjualan produk. Maka nggak ada lagi itu bunuh-bunuhan. Yang ada adalah bagaimana produk saya itu, ya, itu laku. Itu ya beberapa pemikir dahulu mikirnya gitu. Tapi faktanya ada neolib, ya, di mana perdagangan itu intrik-intriknya ada kekuasaan. Jadi sebetulnya nggak bisa juga. Tetap aja ada perang. Perang kan justru malah dalam konteks penjualan senjata, perang itu penting. Jadi konteksnya nih apa dulu nih? Ya. Tetap aja namanya perang dagang, dan itu pasti ada konflik sosialnya. Nah, sekarang ragam aliran liberalisme. Ini ada banyak ya. Ada liberalisme klasik, ada liberalisme sosial, ada liberalisme konservatif, ada liberalisme ekonomi. Nah, liberalisme klasik itu tadi yang ada John Locke-nya. Ya, kebebasan sejati adalah kebebasan dari paksaan dan intervensi negara. Dalam ekonomi adalah kekuatan koersif yang membatasi kebebasan ekonomi individu dan karenanya harus dihindari sejauh mungkin. Nah, di era klasik ya liberalisme itu sangat anti terhadap pemerintah. Maksudnya anti itu gini, pemerintah tuh nggak boleh cawe-cawe gitu ya. Nah kalau sekarang bukan nggak lagi cawe-cawe, pemerintah harus ikut campur, bahkan bersekongkol untuk memuluskan sebuah kebijakan yang pro terhadap nalar kapital gitu ya. Nah, ini mendukung kebijakan ekonomi pasar bebas, ya, intervensi ekonomi minimal dan perpajakan oleh negara melebihi apa yang diperlukan. Jadi ekonomi laissez-faire itu adalah itu tadi, negara itu nggak boleh memungut pajak yang banyak. Gitu. Karena kalau kayak gitu nggak berkembang nanti perdagangan, karena orang Cina nggak mau jual produknya di Indonesia karena pajaknya mahal misalnya, nggak ada yang mau buatin produk gitu. Dan menentang welfare state, ya, penyediaan layanan kesejahteraan oleh negara dan asumsi oleh negara bertanggung jawab. Jadi yang bertanggung jawab untuk memakmurkan masyarakat atau individu negara itu bukan negara, tapi ya individu itu sendiri. Karena kalau terjadi welfare state, ya, ditakutkan, ya, dia akan abuse power, ya. Dia akan memanfaatkan kekuasaan pemerintah itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Ada liberalisme sosial. Pemerintah harus mengambil peran aktif dalam mempromosikan kebebasan warga negara. Dan kebebasan sejati hanya bisa ada ketika warga negara sehat, berpendidikan, bebas dari kemiskinan, gitu ya. Jadi fokusnya kepada society kalau liberalisme sosial itu. Kalau liberalisme klasik fokus kepada individu. Kebebasan ini dapat dipastikan ketika pemerintahan menjamin hak atas pendidikan, perawatan kesehatan, dan upah yang layak. Di samping tanggung jawab selain seperti undang-undang yang melarang diskriminasi dalam perumahan dan undang-undang lingkungan yang melarang pencemaran lingkungan dan penyediaan kesejahteraan semuanya yang akan didukung oleh sistem perpajakan progresif. Nah, ini hanya ada di Amerika Utara. Liberalisme sosial itu tidak ada di Amerika Serikat. Nah, itu kayak apa itu? Che Guevara gitu ya. Itu Latin ya. Liberalisme konservatif adalah varian dari liberalisme yang mewakili sayap kanan dari gerakan liberal dan menggabungkan nilai-nilai dan kebijakan liberal dengan sikap konservatif. Namun tidak seperti liberal konservatif yang cenderung lebih berkomitmen pada otoritas, ya, tradisi dan agama mapan. Liberal konservatif, ya, adalah pendukung pemisahan antara gereja dan negara. Ini menurut saya bukan, namun tidak seperti konservatisme, bukan liberal konservatif itu ya. Liberal konservatif adalah pendukung pemisahan antara gereja dan negara. Ia juga berbeda dari libertarianisme karena ia jauh kurang radikal dalam program ekonominya dan dalam pendukungannya terhadap kebijakan pertahanan aktif dan intervensi militer. Jadi kalau liberalisme konservatif itu tetap patuh pada otoritas. Otoritas itu ya salah satunya otoritas pemerintah, ya, tradisi. Jadi kalau di Indonesia itu kan misalnya dalam konteks Indonesia ya. Ini kalau dia menganut liberalisme konservatif, dia tidak akan membakar hutan adat. Kan di Papua itu kan ada hutan adat, hutan yang kalau dulu di dokumentasi Watchdog itu hutan di mana orang-orang Papua itu memenggal kepala babi untuk berdoa untuk leluhur. Itu nggak boleh dibakar dan dibabat hutan itu untuk ditanami sawit karena apa, itu hutan adat.
Nah, tapi karena di Indonesia ini perusahaannya dari Amerika Serikat, jadi ya tidak menganut itu. Kemudian ada liberalisme ekonomi, ya itu tadi yang dari Adam Smith tadi ya itu menganjurkan intervensi minimal pemerintah. Dan contohnya adalah libertarianisme, neoliberalisme, dan beberapa aliran konservatif. Terus ada yang namanya neoliberal, ya. Neoliberal ini mengacu pada program pengurangan hambatan perdagangan dan pembatasan pasar internal. Sementara menggunakan kekuatan pemerintah untuk menegakkan pembukaan pasar luar negeri. Jadi neoliberal ini kayak sekarang, free market. Ya, jadi kalau perlu jangan sampai ada. Jadi intinya neoliberalisme itu adalah bagaimana dia mendorong negara untuk pro terhadap pengusaha. Nah, kalau di Indonesia ya Omnibus Law itu. Nah, ini di Amerika itu misalnya seperti Presiden Ronald Reagan, ya. Juga sama. Kemudian ada anarko-kapitalisme atau anarkisme pasar bebas atau anarkisme pasar macam-macam ini ya. Adalah filosofi politik yang mendukung penghapusan negara demi kedaulatan individu dalam kapitalisme pasar bebas. Jadi ini kapitalisme yang ekstrim ya, yang negara tuh nggak kalau perlu nggak ada. Ya. Nah, terus bagaimana kalau negara nggak ada? Penegakan hukum, pengadilan, dan semua layanan keamanan lainnya akan disediakan oleh pesaing yang didanai swasta daripada melalui perpajakan dan uang akan disediakan secara pribadi dan kompetitif di pasar terbuka. Tapi ini mereka ini nggak dominan karena kalau saat ini anarko tuh nggak ada. Itu cuma pemikiran aja, tapi tidak sampai pada aplikasi. Kemudian ada liberalisme Amerika Serikat. Nah, ini liberalisme yang utamanya di Indonesia diacu. Sebagian besar merupakan kombinasi dari liberalisme sosial, progresivisme sosial, dan filsafat ekonomi campuran. Ya, macam-macam itu ya. Ini dibedakan dari liberalisme klasik dan libertarianisme yang juga merupakan kebebasan sebagai komitmen mereka. Ya. Nah, ini liberalisme itu di dalam di Amerika itu. Nah, dia fokusnya pada apa? Pendidikan, perawatan, kesehatan, kemudian kemandirian, kemudian ada liberalisme nasional. Ini fokus kepada sosial tadi. Jadi dia liberalismenya tidak internasional, nasionalis. Jadi fokus pengembangan negara. Jadi kalau perlu tuh nggak banyak ekspornya gitu ya, tapi impor kalau perlu. Nah, kira-kira gitu. Nah, terus ada problem dari liberalisme. Jadi di pada tingkat permukaan ya nilai-nilai politik liberalisme ini mungkin tampak menarik, namun di bawah pengawasan intelektual yang tajam, nilai-nilai ini ditemukan secara langsung mengaruhi masyarakat. Liberalisme secara langsung berkontribusi pada sejumlah masalah sosial. Masalah ini berkisar pada pelecehan dan penelantaran anak untuk kejahatan kekerasan dan pemerkosaan. Maksudnya gini, itu terutama terjadi di Amerika ya. Maksudnya gara-gara orang tuh bebas ngapain aja, itu kasus yang sering banyak terjadi itu adalah pelecehan. Misalnya gara-gara orang mau berpakaian apa aja terserah. Jadi pemerkosaan. Kemudian ada kejahatan anak. Gitu. Karena yang punya hak itu kan secara aktualitasnya itu kan memang orang dewasa. Orang anak-anak itu kan meskipun dia punya hak, mereka belum tahu bagaimana mengekspresikan itu. Ya. Pertamanya adalah maka pertanyaan apakah kerusakan sosial telah menjadi norma? Artinya negara-negara yang menganut liberalisme itu problem di dalam kriminalitas. Oleh karena itu negara-negara kayak Inggris dan Amerika itu filmnya tuh film superhero. Itu untuk menutupi bahwa di negaranya itu banyak kriminalitas. Sebagaimana Jepang itu kebanyakan filmnya film porno ya. Karena masyarakat Jepang itu dalam penelitian adalah masyarakat yang paling mager untuk berhubungan seksual supaya punya anak. Jadi pemerintah Jepang tuh mendorong film-film porno itu supaya masyarakat Jepang tuh mau berhubungan seksual gitu. Tapi malah nggak mau, yang nonton malah orang Indonesia gitu. Kalau di Korea itu kan kebanyakan drama. Dramanya romance. Kenapa? Untuk menutupi problem sosial banyak perceraian dan KDRT di Korea itu. Ini salah satunya problem sosial. Liberalisme tidak selalu berusaha untuk mengekspor dirinya sendiri
dari Barat melalui perdamaian dan beberapa orang mungkin berpendapat ya. Ini cara Coven tokoh ya. Maksudnya gini, bagaimana liberalisme itu mengekspor dirinya, maksudnya memasarkan dirinya itu enggak dengan baik-baik, pakai perang, salah satunya dengan kolonialisasi. Maka sebenarnya agak bullshit juga ketika dia mengatakan kebebasan pendapat, individu itu penting. Individu itu yang penting apa ya Amerika, tapi individu orang Arab. Amerika sudah membunuh sekian orang, ribuan orang di Jazirah Arab itu. Emang orang Arab itu nggak punya hak untuk hidup. Makanya kalau kita mau belajar demokrasi, belajar toleransi kok ke Amerika itu salah karena mereka itu yang paling tidak toleran. Ya. Makanya ini termasuk berbagai ekspedisi militer termasuk Amerika telah berusaha untuk memaksakan liberalisme dengan menggunakan kekuatan serta mencoba untuk mempengaruhi bara, dominasi strategis dan perolehan sumber daya yang sangat signifikan. Ujung-ujungnya apa? Ya kayak Freeport nanti. Minyak misalnya gitu ya. Liberalisme murni produk Eropa. Nilai-nilai politik inti liberalisme muncul sebagai akibat dari masalah Eropa. Jadi apa yang dikembangkan oleh liberalisme itu ya masalah mereka sendiri. Makanya itu kalau kita sok-sokan mau liberal itu kita punya sejarah yang beda. Misalnya apa? Benturan gereja dengan orang-orang yang punya pendapat yang filosofis atau saintifik. Makanya orang butuh liberalisme untuk keluar dari gereja karena gereja itu sangat otoriter. Nah, itu terjadi nggak dalam konteks Islam atau dalam konteks yang lain ya? Kalau enggak ya, udah dong. Secara filosofis nilai-nilai politik liberal bertumpu pada premis individualisme atau apa yang oleh beberapa filsuf politik disebut atomisme. Ini misalnya Russell. Artinya gini, setiap individu itu tidak punya relasi hierarki dengan orang lain. Makanya saya mau jadi apa itu terserah saya. Kenapa? Saya adalah entitas atomis yang terpisah dari apapun. Nah kemudian ya liberalisme itu bilang secara ontologis individualisme itu salah, gitu, bersifat salah atau naturnya itu jelek, ya. Berarti kan salah dia secara politik. Makanya dia butuh negara karena kalau individu ini dibiarkan bebas, dia bisa kacau. Jadi natur dari manusia itu adalah jelek atau ingin berbuat buruk. Gitu. Nah, sudut pandang individualis menghilangkan hak manusia dari persepsi kehendak Tuhan bagi masyarakat. Perkembangan, nah, jadi hak apa ya? Jadi Tuhan itu nggak masuk, tidak menjadi yang utama. Perkembangan kognitif manusia tidak begitu abstrak, tapi lebih erat dengan keterikatan sosial, termasuk rutinitas dan tugas yang ditentukan secara sosial. Jadi dalam konteks ini gini, apa ya? Tidak ada istilah hukum ilahiyah itu nggak ada. Jadi hukum atau apapun itu terkait dengan rutinitas, asosiasi yang ditentukan oleh sosial. Makanya baik buruk itu nggak ada menurut Quran, menurut nggak. Kalau masyarakat mengatakan baik ya baik, ini cikal bakal konsen itu. Nah, individualitas tergantung pada tujuan dan nilai. Tujuan dan nilai hanya dapat benar-benar dipahami dalam konteks sosial. Nah, ini apa namanya? Jadi nilai itu hanya terletak pada sosial. Jadi baik buruk itu relasi sosial. Jadi nggak ada istilah dalam liberalisme itu apa ya zolim terhadap diri sendiri, itu nggak ada. Karena zolim itu pasti dizolimi orang. Jadi kalau kita zolim kepada diri sendiri itu nggak ada. Karena nilai itu ditempatkan pada konteks sosial bukan individu. Kalau kita kan nggak. Baik buruk itu yang pertama kali menjadi hukumnya adalah diri kita. Karena yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah itu bukan satu RT. Bukan negara itu nggak wujud. Tapi individu kita. Nah, individualisme sebagai premis untuk seluruh pandangan politik telah ditemukan secara filosofis salah dan menimbulkan masalah dalam masyarakat yang membuat sistem nilai berdasarkan premis yang salah. Berarti apa? Kalau individualisme itu sebagai premis dasar liberalisme itu salah, berarti seluruh pandangan politik yang ada itu dan filosofinya salah. Nah itu nanti panjang ya. Maksudnya apa itu? Detailnya panjang. Selanjutnya, teori liberalisme terbatas dalam ruang lingkup intelektualnya, yaitu untuk memastikan toleransi daripada mencari pemahaman yang benar tentang manusia dan kedudukannya di dunia. Jadi apa ya?
Mereka tuh fokus pada sesuatu yang relasional, di luar subjek, di luar individu. Padahal yang penting itu kan manusianya, bukan sesuatu di luar dirinya. Bagaimana kedamaian itu ada? Kalau orang toleransi itu apa? Ujungnya pluralisme. Padahal nggak masuk ke situ. Kemudian ada konfirmitas melalui suatu bentuk pengaruh sosial di mana sumber pengaruh ya mengarah pada anggota masyarakat ke dalam cara berpikir atau berperilaku tertentu. Jadi yang disebut sebagai nilai itu tidak merujuk kepada individu, tapi kepada sosial. Nah, ketika sosialnya berubah ya berubah. Makanya sesuatu yang dulu dianggap baik oleh society bisa beda. Di abad ke-19 itu ada di Instagram ya pernah muncul itu. Ada model busana yang roknya itu di atas lutut. Itu orang-orang wanita-wanita Inggris itu bilang, kayaknya pakaian begini nggak akan laku. Jadi waktu itu mereka masih moralitasnya masih benar lah. Nah sekarang kan pada seksi semua. Nah, ciri umum dari semua pengaruh sosial adalah norma sosial. Jadi norma baik buruk itu ditentukan oleh society, bukan yang lain. Bukan agama, itu nggak bisa agama. Norma sosial adalah aturan yang dikembangkan oleh suatu kelompok atau masyarakat untuk nilai, kepercayaan, sikap, perilaku yang pantas dan tidak pantas. Jadi pantas dan tidak pantas itu bukan agama yang menentukan, tapi society. Norma sosial umumnya dipatuhi dan dua motif utama konformitas, melibatkan kebutuhan untuk menjadi benar, yang dikenal sebagai pengaruh sosial informasi atau PSI gitu ya. Kebutuhan untuk diterima oleh orang lain dikenal sebagai pengaruh sosial normatif atau PSN. Nah, intinya gitu ya, nilai itu ditentukan oleh society sosial. Jadi kalau masyarakat menilai itu baik ya baik. Makanya ya zaman di beberapa kota itu kan anak SMA kok nggak pacaran. Bahkan itu didukung oleh orang tuanya. Ya, kalau pacarnya jemput, wah ya jangan pulang malam-malam ya gitu. Nanti kalau anak perempuannya hamil baru pusing. Atau kalau ada anak di rumah diem aja, ya ampun nak, kamu jomblo mau cari pacar. Ya karena dianggap pacaran itu sesuatu yang normal saja. Nah terus liberalisme dalam konteks Indonesia. Ya. Itu liberalisme keagamaan. Nah teman-teman bisa membaca setidaknya 3 buku ini. Ya, ini ada bukunya Ustadz Hamid. Ini nanti kalau yang masuk PKU, bukunya Ustadz Hamid itu wajib dikhatamin itu, harus ngelontok di luar kepala. Ada bukunya Pak Dian yang lebih populer ya. Kemudian yang lebih filosofis dan tebal itu ada Geert Barton. Nah, liberalisasi agama atau liberalisasi Islam itu sejak kapan? Sejak tahun 70-an. Apa poin-poin pentingnya? Itu di dalam bukunya Geert Barton itu ya. Pentingnya kontekstualisasi ijtihad. Nah, jadi ijtihad atau pembaruan. Masa ijtihad itu kadang-kadang pada hal-hal yang usul. Misalnya kayak jilbab itu nggak wajib. Nah, itu disebut ijtihad. Padahal itu bukan ijtihad, dolal. Komitmen terhadap rasionalitas dan pembaruan. Ini ikutin yang pertama. Rasionalitas, ini rasio akal itu menjadi acuan, bukan wahyu. Dan pembaruan. Masalahnya pembaruan itu tadi fokus pada hal yang usul. Penerimaan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme agama. Pemisahan agama dari partai politik dan adanya posisi non-sektarian negara. Nah, ini kalau Cak Nur itu bilang, Nur Khalis Majid bilang, partai Islam yes, Islam yes, partai Islam no. Ini sekularisasi. Itu nanti akan dibahas oleh Ustadz Aldi besok ya. Pertemuan selanjutnya. Nah, liberalisasi Islam itu apa? Nah, itu nanti ada 3, ya, syariat Islam, ya, konsep wahyu dan tafsir, ada akidah Islam. Nah, syariat Islam itu apa? Perombakan syariat Islam. Jadi legitimasi kerusakan akhlak, nilai dan hukum Barat. Misalnya contoh apa nih legitimasi kerusakan akhlak itu? Kemarin ada disertasi misalnya keabsahan hubungan non marital, ya, yang di UIN itu. Jadi relasi non marital, relasi kumpul kebo itu ada loh dalilnya. Itu salah satunya legitimasi kerusakan. Nilai. LGBT itu nggak apa-apa. Karena kita tuh ditentukan baik buruk itu kan dalam Islam itu yang menentukan baik buruk itu adalah takwa kita. Kalau dia LGBT tapi dia bertakwa,
ya pasti nggak apa-apa. Dia jadi LGBT itu udah jelas nggak bertakwa kan gitu ya. Kemudian hukum gitu ya. Maka kalau konsep wahyu tafsir tadi itu, Al-Quran itu yang sakral itu adalah kalam Allah. Al-Quran itu enggak. Atau Al-Quran itu mutlak, tapi tafsir terhadap Quran itu tidak, relatif. Nah ini nanti akan penjelasannya lebih lanjut nanti sama Ustaz Wildan di pertemuan dekonstruksi syariah ya. Nanti beliau insya Allah akan bahas tentang usul furu, muhkamat, kayak usul furu, terus qot'idhoni gitu ya. Mana dalam Islam itu ada hal-hal yang nggak boleh berubah, ada hal yang berubah. Nah ini dalam konteks dekonstruksi itu dibolak-balik itu. Nah itu nanti di pertemuan selanjutnya ya, ini akan didetailkan oleh Ustaz Wildan. Nanti hostnya saya kayaknya. Gantian aja. Kemudian di akidah itu ada pluralisme agama. Dekonstruksi Islam sebagai agama final. Dan benar kan jelas ya, Islam itu likuli zaman wa makan, nggak ada agama lain. Dia bilang Allah itu menciptakan agama Islam, Yahudi, Kristen. Berarti agama-agama itu juga masuk surga. Mereka tuh bertauhid juga. Nah, ini masalah ini. Nah, selanjutnya, akar dari liberalisme agama itu adalah modernisme sebetulnya. Nah, di sini saya kutip dari pemikirannya Nur Khalil Majid. Pembaruan harus dimulai dengan dua tindakan yang saling erat hubungannya, yaitu melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional. Tradisi, ya para ulama itu maksudnya dianggap nilai-nilai tradisional. Jadi kalau kita masih mengikuti Imam Syafi'i, ya itu masih tradisional itu. Kita harus lepas dari situ dan mencari nilai-nilai yang berorientasi ke masa depan. Nostalgia atau orientasi dan kerinduan pada masa lampau yang berlebihan harus diganti dengan pandangan ke masa depan. Ini ciri khas modernisme. Untuk itu diperlukan suatu proses liberalisasi. Proses itu dikenakan terhadap ajaran-ajaran pandangan Islam yang ada sekarang ini. Nah, jadi yang lama itu menurut mereka tuh udah usang, jangan dipakai. Itu adalah problem dari liberalisasi agama. Nah, ini kasusnya sekarang masih banyak lah ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ustaz Wildan. Jazakumullah Ustaz atas pemaparannya, Insya Allah ya. Ini saya aja nggak nyangka ya, ini beneran pendahuluan ya Ustaz. Kayaknya udah agak dalam. Tapi kawan-kawan semuanya, Insya Allah tentu apa yang beliau sampaikan tadi memang benar ya, itu masih kulit-kulitnya. Nah, dan bagaimana untuk kemudian agar lebih dalam dan lain sebagainya, tentu hal-hal tadi akan lebih dibincangkan lagi secara lebih mendalam lagi, lebih dakik gitu ya. Nanti ketika di PKU. Jadi bagaimana yang beliau sampaikan tadi di awal bahwa ya memang hal yang wajib kita dibiasakan untuk kemudian membaca buku itu yang primer-primernya, bukan kutipan dari kutipan gitu ya. Jadi sudah kutipan an itu udah jauh dari aslinya. Ini kalau di dalam tradisi PKU itu cukup dilarang. Sehingga tentu apakah kemudian yang memang belum terbiasa, apakah berarti kayaknya mustahil untuk masuk ke dalam PKU? Tentu saja enggak juga. Justru disinilah kita akan membangun milieu itu, milieu keilmuan, gitu, sebagainya. Oke, mungkin sebelum larut kita sesi tanya jawab dulu, semoga Ustaz Yongki masih bersama kita ya untuk sesi tanya jawab. Banyak sekali yang bertanya. Tadinya saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira apa yang akan penasaran begitu ya, yang membuat penasaran orang. Tapi kayaknya pertanyaannya sudah cukup banyak dari kawan-kawan ini. Jadi langsung saja saya bacakan, mungkin saya pilihkan beberapa. Mohon maaf nanti kalau yang sudah bertanya ternyata tidak terbacakan, karena mungkin nanti ada waktu gitu ya. Mungkin pertanyaan yang pertama, Ustaz, dari Barkah, Kota Bandung. Dari Bandung. Dia bertanya, yang pertama, apakah moderasi beragama hari ini juga bagian dari propaganda liberalisme?
Karena pada prakteknya mereka membolehkan ikut merayakan perayaan agama lain, masuk rumah peribadahan agama lain, dan lain-lain. Bagaimana sikap kita mengenai hal ini? Yang kedua, apakah permasalahan hari ini itu akar masalahnya adalah karena diterapkannya ideologi liberalisme? Lalu solusi apa yang bisa diambil oleh kaum muslimin? Nah, ini mau dibacakan semuanya atau satu-satu dulu? Kayaknya satu-satu dulu deh. Oh ya, Sat. Mungkin bisa Oke. Tadi yang pertanyaan pertama ya. Moderasi beragama. Kalau moderasi itu tadi tuh ya kayak membolehkan merayakan hari raya agama yang orang lain, itu ya memang sudah masuk ke liberalisasi gitu. Dan memang cenderungnya ke sana. Meskipun kalau dibilang begitu mungkin Kemenak sendiri nggak akan mau gitu ya. Tapi seperti itu. Auranya seperti itu. Karena kalau kita mau bicara kayak wasatiyah, itu nggak begitu. Kan kita punya konsep wasatiyah. Atau kalau dalam bahasa yang lebih sering dipakai itu toleransi lah gitu ya. Toleransi itu nggak begitu. Ya, toleransi itu kalau kata Ustaz Hamid tidak saling mengganggu. Ya sudah gitu. Kita kan nggak apa ya. Di Indonesia tuh kurang toleransi apa loh. Misalnya contoh di Amerika atau di negara lain itu nggak ada hari raya semua agama itu disiarin di TV, itu nggak ada. Di TV nasional lagi. Itu sudah satu bentuk toleransi. Mau kurang apa lagi gitu. Kamu mau ke gereja, mau nyanyi-nyanyi di gereja boleh, mau gini-gini boleh. Coba di Amerika, bisa nggak kita istighosahan? Bisa nggak Habib Syekh di sana sholawatan sebanyak itu? Nggak bisa. Nggak boleh. Itu kan berarti tidak toleran. Itu mereka teriak-teriak toleran. Di kita itu udah toleran, jadi mau toleran kayak apa lagi? Makanya dengan membiarkan penganut agama lain itu merayakan, ini kita nggak usah ikut campur. Itu sudah toleran. Kalau nggak toleran itu kita kalau ada gereja baru kita bakar. Kalau ada Natalan kita bakar. Nah, itu nggak toleran. Pertanyaannya memang kita melakukan itu? Enggak kan? Berarti kita udah toleran, sangat-sangat toleran. Ngapain ditambah-tambah toleransi itu? Gitu ya. Jadi masalah di situ. Apakah ideologi liberalisme diterapin? Nah, liberalisme itu diterapinya dalam banyak hal. Tentu kalau dalam konteks Indonesia banyak proyeknya. Misalnya contoh yang paling strategis adalah didirikannya beberapa pusat riset lah ya, atau pusat pengkaderan. Misalnya kalau di Jogja ada CRCS. Itu misi utamanya pluralisme. Nah, itu akan dibicarakan sama Ustadz Rizky ya di pertemuan yang akan datang. Itu kan bagian dari pluralisme kan, bagian dari liberalisme, karena liberalisme itu juga menganut pluralisme. Nah, memang berarti itu memang by design gitu. Jadi kalau dibilang apa diterapin, ya memang sengaja diterapin. Ya. Nah, solusinya apa kalau gitu? Nah, pertama kita harus mulai dari, jadi virus-virus pemikiran ini memang harus ditentang dengan pemikiran. Maka cara yang paling benar adalah belajar yang benar. Belajar yang benar. Nanti kalau kita sudah belajar yang benar kan simpel, kita akan itu salah. Kalau salah itu harusnya apa? Ditolak. Kalau kita tanya kenapa ya mereka nerima sebuah pemikiran yang salah? Karena belajarnya nggak benar. Makanya cara menolaknya itu adalah belajar yang benar. Supaya apa? Kita tidak termasuk golongan-golongan yang menerima liberalisme, yang menerima pluralisme, yang menerima LGBT. Nah, itu langkah yang paling strategis. Nanti tahapan kedua bisa membuat undang-undang, membuat yang lain, itu tahapannya nanti. Tahapan yang paling dasar adalah belajar yang benar. Berarti apa? Kita perlu sebuah institusi pendidikan yang di sana kita diajari cara belajar yang benar. Nah, PKU salah satunya. Tentu nggak cuma PKU ya. Banyak kok pendidikan di luar sana yang mengajari cara belajar yang benar. Di pondok-pondok pesantren itu juga banyak. Nah, solusinya gitu. Ya itu kira-kira jawabannya. Semoga cukup ya. Siapa ini? Mas Barkah. Sudah cukup jawab pertanyaannya. Kebesarannya semoga cukup mereda. Mungkin yang kedua, pertanyaan dari Mas Amir dari Malaysia. Ini sudah cukup internasional berarti ya. Yang pertama, apakah ada perbedaan liberal dalam agama, liberal agama dan liberalisme agama gitu ya, dan liberalisme dalam bidang lain seperti ekonomi?
Dan kalau memang ada perbedaan, apakah semuanya berarti salah? Atau mungkin ada yang benar? Mungkin itu pertanyaannya. Iya, iya seperti yang saya sebut tadi kan, liberalisme itu kan punya prinsip ya, yang seperti saya jelasin sebelumnya, gitu. Kan prinsip dari liberalisme itu kan pertama satu tadi, dia itu intinya bebas dari sesuatu yang di luar manusia. Di luar manusia itu apa? Mitos, keturunan, agama. Itu nggak mau dia kayak gitu. Jadi kebebasan itu inherent terhadap di dalam diri manusia. Ini tuh ada benernya, tapi banyak salahnya. Dalam Islam juga mitos kita tolak, tapi agama kan nggak bisa. Kita tuh bebas, tapi dalam batas-batas tertentu. Nah, liberalisme kontra dengan ini. Gitu. Maka kalau kita sebut secara prinsipi liberalisme salah total nggak? Ya salah. Gitu. Salah dia. Nah, terus bedanya liberalisme agama dengan ekonomi apa? Kalau bedanya ya tentu lebih kepada ke bidang aja, lebih kepada detail. Tapi kalau prinsipnya sama. Intinya itu kan bahwa individu tuh punya kebebasan yang bebas, terserah dia mau ngapain. Kalau dalam agama artinya apa? Dia boleh memilih agama atau tidak. Itu dalam agama. Dia boleh memiliki agama atau tidak. Kalau dalam ekonomi dia bebas mau ngapain aja. Intinya tolak ukurnya tuh pada individu, pada person, pada orang. Dalam konteks ekonomi ya dia boleh memiliki tanah seluas apapun. Atau tidak memiliki juga nggak apa-apa. Dia bebas dia. Dia boleh punya mobil sebanyak apapun. Dia boleh punya harta sebanyak apapun. Itu bebas, ini bebas. Nah, cuman nanti kalau dalam konteks agama atau ekonomi itu lebih kepada hak yang tak terbatas pada kepemilikan barang. Gitu. Kalau dalam agama tadi tuh, agama itu adalah bukan the one and only. Dia bukan satu-satunya, tapi cuma salah satunya. Ya, saya boleh memilih dan tidak memilih agama. Tidak memilih agama itu kan pilihan juga. Nah, gitu. Perbedaannya gitu. Kalau dari dari antara agama sama ekonomi misalnya. Gitu. Kalau dalam kebudayaan juga sama, dalam liberalisme kebudayaan. Atau liberalisme kultural kayak LGBT, kayak kumpul kebo, itu sama itu. Intinya individu itu punya akses sebebas-bebasnya untuk mengaktualkan keinginannya. Gitu. Kalau saya ngerasa bahagia dengan ganti kelamin ya nggak apa-apa. Nah, tapi kan itu nanti juga beririsan dengan agama, beririsan dengan moral. Tapi intinya gitu. Jadi nggak terlalu ada perbedaan signifikan sebetulnya. Oke, kira-kira gitu. Ini mau sampai berapa pertanyaan kira-kira, Ustaz? Ini sampai berapa ya? Mungkin sampai jam ya 10 menit lagi lah. 10 menit lagi ya, berarti mungkin kira-kira masih ada bisa pertanyaan. Oke ya. Oke, sama kalau memang ini masih banyak yang belum. Mungkin dari Mas Jundi, asalnya Bandung. Beliau bertanya tentang apakah penerimaan pluralitas sosial termasuk bagian dari liberalisasi pemikiran Islam. Karena di dalam Quran surat Al-Hujurat diuraikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ini bagaimana? Apakah penerimaan pluralitas sosial itu juga termasuk dalam liberalisasi pemikiran Islam? Gimana? Oke, kalau penerimaan pluralitas itu nggak liberal. Nggak liberal. Jadi kalau misalnya kita lihat di Indonesia nih, ada banyak suku, ada banyak ras, ya itu nggak liberal, itu mah normalnya orang, gitu. Terus ada banyak agama ya kita terima, cuman yang menjadi problem itu adalah ketika misalnya kita berpikir bahwa semua agama itu benar, itu yang jadi masalah. Kita menerima nggak adanya Kristen Hindu? Ya nerima aja.
Sebenarnya kalau kita bicara nilai kebenaran di antara mereka, mana yang paling benar atau mana yang benar? Ya Islam. Sebenarnya kalau kita cuma menerima faktanya, ada orang Hindu, ada orang Kristen, ada orang Buddha, ya udah fakta sosial. Kalau dia tetangga kita, dia sakit, apa kewajiban kita? Ya tetap kita jenguk dia. Terus kalau misalnya dia lagi sakit, nggak punya uang, utang kita, terus kita ngasih utang nggak ke orang Hindu itu? Ya kasih utang. Dia lapar, kita punya nasi, kasih nasi. Nah itu ya seperti itu. Kita dalam konteks sosial nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau kita mikir keyakinan mereka itu sama benarnya dengan kita, itu masalah. Dalam Islam itu nggak dibenerin. Jadi penerimaan pluralitas sosial itu tidak sama dengan pluralisme. Nah, pluralisme itu sudah berarti menyamakan kebenaran agama. Itu kira-kira. Alhamdulillah. Kemudian mungkin terakhir dari Kania, mungkin terakhir ya, dari Kania dari Pekanbaru. Pertanyaannya adalah apa yang akan timbul jika penyebaran liberalisme itu semakin pesat di suatu negara, jadi tidak terbendung sehingga sangat benar-benar kokoh liberalisme itu di sebuah negara, itu bagaimana? Apakah yang akan timbul? Oke, kalau kita ngelihat contoh konkretnya, nggak usah jauh-jauh ya Amerika. Ya lihat aja Amerika tuh tingkat kriminalitasnya tinggi, perkosaan tinggi, ya kan? Banyak masalah lah, kesenjangan tinggi. Itu negara-negara yang menerapkan prinsip liberal. Kayaknya aja kalau kita ngeliat film Amerika tuh aman, negara yang keren, nggak juga. Tanya tuh orang yang, kalau punya temen, tanya aja orang yang pernah tinggal di Amerika gitu, gimana tuh? Oh, banyak sisi gelap Amerika itu. Banyak di sana tuh gelandangan masih muda-muda meninggal ketika misalnya lagi musim dingin itu pada meninggal. Banyak kayak gitu. Itu kesenjangan ekonomi karena yang paling kaya di sana ya orang-orang kayak ada Elon Musk, ada Mark Zuckerberg, ya orang-orang itu yang mungkin banyak. Terus apa lagi? Rasis. Ya kan, orang kulit hitam di sana masih rasis di sana. Orang Asia aja kata saya punya teman di Amerika yang kuliah di sana. Orang Asia itu di beberapa tempat masih disinisin. Bayangin tuh. Itu katanya liberal, katanya open minded kayak gitu. Jadi kalau kita ideologi liberal itu kuku ya banyak. Makanya yang saya sebut tadi Francis Fukuyama itu kan dulu dia salah satu pendukung liberalisme politik dan ekonomi. Ketika dia nulis buku judulnya The End of History and the Last Man. Jadi dia bilang akhir sejarah itu adalah ekonomi liberal atau liberalisme itu sendiri. Tapi dia nulis buku di tahun 2020 itu yang tadi saya tampilin kan bukunya. Ya. Itu dia bilang liberalisme itu banyak boroknya, banyak masalahnya. Ya. Liberalism and its discontent. Nah itu kalau mau dengar juga bisa ini Pak Gita kemarin kan kalau nggak salah ngundang ini ya, bukan ngundang ya, yang nggak ngundang memang Pak Gita lagi di sana, Gita Wirjawan, bukan Gita Savitri ya. Gita Wirjawan tuh menginterview Francis Fukuyama. Nah, dengerin tuh. Nah dia bahas salah satunya tentang liberalisme. Nah, itu dia bilang liberalisme ini masalah sudah gitu. Ya. Kira-kira gitu. Itu kan jawaban-jawabannya, semoga jawaban-jawabannya cukup memuaskan kawan-kawan yang bertanya ya. Kalau atas apa yang kemudian selama ini ditanyakan, penasaran, bingung bagaimana jawabannya, semoga sedikit tercerahkan atas penjelasan beliau. Gitu. Pada intinya ya, memang Islam mengedepankan untuk kemudian ilmu dulu. Gitu. Kita memang tidak pernah untuk kemudian harus asal tolak atau kemudian asal terima.
Ya, kita menolak atas dasar ilmu, kita menerima atas dasar ilmu. Jangan sampai kita asal-asal ikut-ikutan karena itu keren dan lain sebagainya, kemudian ya kita mengaku sebagai bagian dari mereka, padahal itu adalah hal yang buruk. Alhamdulillah, acara pada kesempatan malam hari ini pada penghujung, kita cukup sekian gitu ya. Alhamdulillah pertanyaan juga sudah meskipun sebagian, tapi alhamdulillah semoga tidak mengurangi semangat kita. Besok masih ada sesi-sesi selanjutnya. Semoga kawan-kawan juga masih tetap istiqomah. Yang penasaran terhadap PKU ya kira-kira apa yang beliau jelaskan tadi adalah apa yang akan diperbincangkan di dalam PKU, dan itu kita bincangkan secara lebih mendalam dan lebih intensif karena memang kita akan setiap harinya kira-kira akan membicarakan tentang itu. Jadi, dari Francis Fukuyama tiba-tiba nanti ke Al-Ghazali, itu hal yang biasa, dan kemudian bicaranya bukan hanya dari artikel ke artikel, tapi dari buku primer-primernya. Mungkin itu saja. Saya Muhammad Wildan Arif Amrullah, mohon maaf jika ada salah kata, salah sikap, dan lain sebagainya yang mungkin dirasa menyinggung atau membuat kurang berkenan. Mohon maaf. Jazakumullah Ustaz Yongki atas kesempatannya sudah meluangkan waktu, termasuk juga kawan-kawan semuanya yang sudah hadir. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Sampai bertemu pada sesi yang selanjutnya. Nanti ada sekularisme bersama Ustaz Aldi, ada pluralisme bersama Ustaz Rizky, ada dekonstruksi syariah bersama Ustaz Wildan, bersama saya, bukan Ustaz mungkin. Nanti ada Ustaz Fahri yang bahas tentang tantangan studi Quran dan sebagainya. Akan banyak sesi-sesi yang semoga bermanfaat dan cukup menjawab kalau ada yang merasa penasaran terhadap program kaderisasi ulama. Mungkin itu saja, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa tahiyatul majelis. Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.